Baik, Pak. Pertama terima kasih sudah hadir di podcast Zoom kita. Semoga Mbak dan juga teman-teman di sana sehat selalu. Amin. Untuk awal kita langsung lihat video dulu, Mbak. Boleh, Baik. silahkan. Bukan, Mbak ya? Ya. Selamat datang di Yayasan Sion Salatiga. Diawali dengan pelayanan kepada masyarakat di lereng Gunung Merbabu pada tahun 1965 dengan mengadakan berbagai pelatihan keterampilan pada masyarakat di sana. Pada tanggal 10 November 1977, Yayasan Sion Salatiga secara resmi berdiri sebagai sebuah yayasan. Yayasan Sion Salatiga menjadi lembaga non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial dan pendidikan sampai saat ini. Dengan kantor utama di Jalan Lejen Sukawati nomor 74 Salatiga, Jawa Tengah. Visi dari pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Sion Salatiga adalah menjadi lembaga yang andal mewartakan kabar baik secara holistik dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dengan misi menjadi lembaga profesional, mengadakan kegiatan untuk mewartakan keselamatan secara holistik dan mewujudkan kehidupan ciptaan Allah yang harmonis dan saling mengasihi.
Baik, ini Mbak Harti videonya biasa ini. Saya baru ngeh kalau Yayasan Sion itu banyak membidangi gitu ya. Karena selama ini yang saya tahu itu kan lebih pada isu anak ya, LKSA tadi juga ada, tapi ternyata juga ada di isu perempuan, bahkan lingkungan, bencana gitu ya, tanggul bencana tadi juga gitu. Artinya memang spektrumnya atau bidang pelayanan Yayasan Sion sangat luas begitu Mbak Harti. Nah mungkin Mbak Harti untuk pertama saya mau mulai dari, saya tertarik dengan tadi ya pelayanan di bidang perempuan gitu. Ini kira-kira mengapa Yayasan Sion perlu menjangkau perempuan, melakukan apa yang dilakukan dan apa latar belakangnya begitu Mbak Harti. Ya, terima kasih Bang Amin. Jadi memang benar Yayasan Sion tebalnya, puji Tuhan, semakin luas begitu ya. Dan kalau Bang Amin bertanya tentang pelayanan kami di bidang perempuan, memang berangkat dari kondisi ketika kami melayani di desa-desa, itu kami melihat bahwa perempuan itu belum punya tempat untuk bersuara secara khusus gitu ya. Jadi dalam tanda petik itu perempuan itu teorinya di samping tapi sebenarnya masih di belakang. Sehingga kami melihat bahwa perempuan itu perannya masih kurang. Kemudian di dalam keluarganya juga belum begitu didengar, apalagi di masyarakat sangat belum didengar pada waktu itu, sehingga kami tergerak untuk memulai pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan. Jadi di sini kami membantu masyarakat untuk mencoba menyadari, berupaya untuk menyadari bahwa sebenarnya perempuan itu punya tempat yang cukup baik, dan perempuan jika diberdayakan itu punya kekuatan. Bahkan kekuatan yang luar biasa, dan itu sekarang seperti yang dilihat dalam video tadi sudah begitu banyak perubahan, sehingga dari kondisi yang secara psikologis juga ada tekanan, kemudian secara spiritual waktu itu juga perempuan ada di belakang, sehingga kepemimpinan perempuan itu tidak begitu diperhitungkan. Begitu Bang, itu membuat kami tergerak untuk melayani di bidang perempuan. Dan sekarang puji Tuhan kami bisa menyaksikan bahwa para perempuan di desa-desa yang kami layani luar biasa. Mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi inspirator, dan mereka juga bahkan mampu untuk memberikan ide-ide bukan hanya kepada keluarganya sendiri, tapi juga di masyarakat. Begitu Bang, dan kuat, luar biasa. Gitu Bang. Berarti tidak semata-mata untuk peningkatan ekonomi rumah tangga Mbak ya, tapi lebih jauh dari itu bagaimana perempuan bisa sejajar dengan laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan gitu ya. Artinya kan ini mencoba untuk budaya patriarki yang selama ini meminggirkan perempuan. Nah itu yang coba didobrak oleh Yayasan Sion. Nah kalau kegiatan atau intervensinya apa saja Mbak yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Sion sehingga perempuan mau tergerak, akhirnya mempunyai katakanlah kesadaran bahwa mereka juga mampu gitu Mbak. Iya, jadi kalau Bang Amin tadi bicara tentang apakah sisi ekonominya mungkin tidak begitu diperhatikan, itu begini Bang. Jadi ketika kami bersama-sama dengan mereka, kami bersama-sama mencarikan sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka, mereka menyadari bahwa mereka berdaya, mereka menyadari bahwa mereka bisa melakukan banyak hal, di situ secara otomatis itu ekonominya akan terdongkrak. Artinya ketika mereka merasa kuat, mereka akan melakukan sesuatu. Ketika mereka melihat sumber daya mereka sendiri, melihat sumber daya keluarganya, lingkungannya, mereka memanfaatkan itu, memanage itu dengan baik, otomatis ekonomi mereka juga akan meningkat. Karena mereka punya kekuatan yang lebih daripada sebelumnya, mereka punya pengalaman daripada sebelumnya. Kami juga melatih, kemudian kami juga membuat kelompok-kelompok. Jadi ini sistem kami membuat kelompok-kelompok Bang.
Jadi saat ini ada 18 kelompok yang kami dampingi dan kami melakukan pendidikan itu secara holistik. Jadi bukan hanya satu bidang saja, tetapi bagaimana kami itu bisa membina mereka mulai dari pendidikan keluarga, dan itu dimulai dari pribadi perempuan itu sendiri. Kemudian dengan perempuan itu dididik dengan baik, mereka bisa mendidik anaknya, bisa mendidik keluarganya, dan akhirnya pengembangan pribadi mereka itu secara menyeluruh terjadi. Begitu, Bang. Jadi kalau bicara tentang apa sih yang dilakukan, kelompok-kelompok itu sudah diorganisir dengan baik. Mereka punya kegiatan-kegiatan yang kegiatan rutin, kegiatan pengembangan, kegiatan-kegiatan yang insidental dalam misalnya hari-hari besar pemerintah, hari-hari besar agama, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, kemudian Mbak, ini kan apa ya, hal yang katakanlah cukup berani gitu ya, karena kan kita akui memang secara umum perempuan masih ditempatkan di nomor 2 ya, di belakang gitu ya, pelibatannya belum dioptimalkan. Lalu bagaimana Mbak dengan katakanlah para suami atau keluarga ya, ketika melihat istrinya atau katakanlah ibunya terlibat aktif gitu, yang selama ini mungkin identik dengan itu kan kerjanya laki-laki gitu ya. Apakah ada katakanlah penolakan atau bagaimana gitu, Mbak? Memang pada awalnya tantangannya sangat besar. Jadi para laki-laki, para suami ini ya, itu awalnya juga ya bisa dibilang merasa disisihkan ya, karena perempuan-perempuan ini sekarang kok banyak sekali kegiatannya, sering keluar, malah sering ada pertemuan-pertemuan. Jadi ada sebagian laki-laki atau para suami yang merasa tidak nyaman. Ada kemungkinan mungkin secara psikologis tertekan, wah ini nanti bisa terjadi sesuatu yang menyisihkan atau apa. Kemudian pada prosesnya ketika itu berjalan, ternyata mereka melihat hasilnya. Jadi ini kalau bicara tentang perkembangannya memang agak sedikit lucu, tapi inilah kenyataannya. Misalnya dari sisi penampilan istrinya saja. Kalau biasanya dulu kan ketika di rumah ya hanya pakai daster seperti itu santai, begitu mungkin dilihat kurang enak gitu ya. Tapi setelah para perempuan itu sering berkumpul, sering mendapatkan wawasan, kami juga sering mendatangkan narasumber untuk berbicara kepada mereka tentang banyak hal, dan akhirnya perempuan ini mulai mengalami proses perubahan. Ternyata itu berdampak pada penampilan mereka. Oh, penampilannya semakin baik ternyata. Kemudian mereka juga melihat, oh ternyata dampaknya terhadap anak-anak juga luar biasa. Kemudian ada juga ini sebenarnya ada testimoninya, tapi kami tidak bisa tampilkan dalam video tadi, bahwa ada seorang suami yang mengatakan sekarang ini istrinya luar biasa, jadi dibebaskanlah. Pada awalnya semuanya tidak boleh, keluar tidak boleh, bahkan pernah diintip-intip seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka merasakan bahwa dampak itu cukup besar. Dan juga para perempuan mempunyai jiwa kepemimpinannya itu mulai keluar. Dan saat ini memang kami sudah merasakan itu. Gitu Bang. Jadi ini kalau di Sion sekarang itu berupaya untuk melakukan pelayanan di bidang apapun secara holistik. Jadi bukan hanya menyentuh satu aspek aja, tapi semua aspek supaya kehidupannya semakin harmoni begitu di berbagai bidang. Gitu Bang Amin kira-kira. Iya, tadi Mbak bilang ada dampak gitu ya bagi suami, anak, di keluarga. Nah, ini kan tadi kelompok-kelompok ini di desa Mbak ya. Apakah misalnya ada dari sekian lama pendampingan ini, katakanlah dalam ruang kepemimpinan misalnya di tingkat desa, ada cerita sukses gitu Mbak, misalkan apakah menjadi pengurus desa atau bisa merumuskan kebijakan di tingkat desa yang itu suaranya dari kelompok perempuan gitu Mbak. Iya, terima kasih Bang. Jadi para perempuan ini juga menginisiasi kegiatan-kegiatan di desanya. Misalnya dalam kelompok itu kami tidak
ini kelompok Kristiani atau ini kelompok agamis, itu enggak. Jadi kelompok yang ada di masyarakat itu kelompok buat masyarakat umum yang terdiri dari para perempuan. Kemudian mereka berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan sekarang ini memang belum ada yang muncul jadi pemimpin besar gitu ya. Memang ada sih, artinya mereka yang akhirnya sekolah itu kan mereka punya tempat bekerja yang baik, mereka punya jabatan di tempat pekerjaannya, misalnya akhirnya dari dampingan Yayasan Sion itu juga kecil-kecilan ada yang jadi ketua RT perempuan. Ini kan juga ini agak lucu. Jadi kemarin justru di masa pandemi kami punya cerita yang unik. Oh, di masa pandemi ternyata ada satu orang yang padahal bapak-bapak satu RT itu kan banyak, tapi dia dipilih menjadi ketua RT. Itu salah satu contohnya. Tapi juga kami melihat bahwa dampak dari semuanya itu yang paling penting yang kami lihat adalah anak-anak lebih banyak yang bersekolah. Sehingga dari itu meskipun kami belum mengadakan penelitian, setidaknya kami yakin bahwa setiap orang yang sudah punya pendidikan dan ditempatkan pada suatu posisi di dalam pekerjaannya pasti juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Iya, betul-betul Mbak. Meskipun di ruang lingkup yang terkecil, ketika dia bisa menjadi ketua RT, itu sebetulnya menunjukkan bahwa perempuan mampu, Mbak ya. Ya arahnya ke sana, Mbak ya. Selama ini kan didominasi oleh para suami laki-laki, tapi ketika perempuan dikasih akses, mereka bisa menginisiasi kegiatan, bahkan dipercaya gitu, Mbak ya. Tadi ada juga di sekolah gitu ya, Mbak. Artinya memang ini yang mau dicapai oleh Sion adalah meyakinkan publik bahwa perempuan kalau memang dikasih akses yang sama itu juga mereka mampu gitu Mbak ya. Iya betul, dan kami selalu bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kelompok-kelompok itu punya banyak kegiatan. Salah satu kegiatan misalnya mereka punya, memang belum koperasi yang wow gitu ya, tapi setidaknya hampir setiap kelompok itu punya semacam prakoperasi, dan ternyata itu bisa membantu kehidupan mereka dalam keluarga. Dan setiap pertemuan khusus itu kami mengundang semua pemerintah lokal lah setidaknya. Ada RT, RW, kelurahan, itu pasti minimal sampai di tingkat kelurahan itu pasti kami undang, sehingga keberadaan kelompok perempuan ini juga diakui di berbagai wilayah di mana kami punya kelompok dampingan itu. Nah, kalau tantangan yang masih dihadapi dan kedepannya seperti apa nih Mbak dalam dalam proses ini kan terus melakukan pendidikan, pengembangan kapasitas. Nah, kedepannya tantangannya apa lagi nih Mbak? Gitu. Ya, kalau bicara tentang tantangan memang banyak sekali tantangannya ya, karena pada awal tadi saya sudah cerita bahwa kondisi perempuan yang kadang-kadang ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan itu kadang-kadang kan perempuan juga kurang pede ya, kurang percaya diri. Kemudian itu adalah sebuah upaya di mana kami membangkitkan kepercayaan diri mereka. Kemudian juga di tempat-tempat tertentu memang ya sekali lagi perempuan belum mendapatkan tempat, tetapi kami terus berupaya itu untuk berjuang supaya perempuan ini bisa bersuara dan suara perempuan ini bisa didengar, tapi bukan hanya didengar, tapi juga mempengaruhi kebijakan dan dilaksanakan, membuat sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga kami berupaya untuk menyadarkan bagaimana keberdayaan para perempuan itu tantangan juga. Artinya banyak orang merasa bahwa kami tidak bisa apa-apa, kami perempuan, kemudian kami lemah dan sebagainya. Tapi itu terus-menerus kami sampaikan, dan bukannya disampaikan, tetapi kami ajak, bahkan mereka kami ajak melakukan pemetaan dalam diri mereka itu sebenarnya ada apa. Kemudian pemetaan dalam lingkungan lokal kecil mereka itu ada apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa ditingkatkan. Dan akhirnya tantangan-tantangan itu ya bukan tidak ada lagi, sekarang pun masih banyak tantangan, tetapi juga tantangan-tantangan itu mulai satu persatu mulai
mulai berkurang. Pada masa pandemi misalnya kami bisa melihat bahwa perempuan itu eksis. Jadi ini luar biasa sekali. Kami belum melakukan penelitian secara khusus, tapi pengamatan kami dari para dampingan kami, karena selama pandemi 2 tahun kami tidak mengadakan pertemuan, kami hanya saling berbagi lewat WA, lewat SMS, bahkan kalau yang terpencil tidak bisa di WA, tidak bisa di SMS itu juga cukup sulit. Kami punya koordinator-koordinator, sehingga pada masa pandemi kami bisa melihat hasil dari proses gitu. Masa pandemi itu kan masa yang paling sulit ya kemarin. Ya. Tapi hasil dari proses pembelajaran yang sudah berjalan bertahun-tahun itu ternyata dapat kami lihat buahnya di situ. Kami melihat bahwa mereka saling berbagi. Mereka ada kelompok yang satu punya ini, kelompok yang lain punya ini, mereka bahkan bisa kayak apa ya? Kayak barter begitu. Kemudian ada yang punya sayur lebih. Bahkan kami ini sebagai staf dalam tanda petik kami dipikirkan oleh kelompok. Ketika mereka punya panen sayur yang banyak, kami dikirim 1 mobil besar sayur-sayuran karena mereka merasa bahwa mereka sudah cukup. Nah, itulah kesadaran bagaimana mereka saling memiliki satu dengan yang lain. Jadi ada begitu banyak tantangan, tapi kami berusaha untuk meminimalisir tantangan itu. Begitu, Bang. Ya, luar biasa, Mbak. Dan saya yakin jika terus edukasi, pendampingan, peran perempuan yang didampingi oleh Sion akan jauh lebih besar dampaknya, gitu, Mbak. Amin. Ya. Dan tadi juga di video itu saya ada lihat tentang dulu namanya panti asuhan, sekarang KS. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang Yayasan Sion juga menjangkau anak-anak, terutama mereka yang akhirnya diasuh di panti gitu, Mbak? Iya, jadi ini sebenarnya bermula dari pelayanan Yayasan Sion yang sudah sangat lama. Karena Yayasan Sion itu melayani sebenarnya sudah dari tahun 1967. Tapi legalnya 10 November 1977. Jadi selama 10 tahun berkiprah, kemudian kami legal di tahun 77, dan panti asuhan itu sebenarnya juga lahir karena keprihatinan yayasan para pendahulu kami waktu itu, karena ketika pelayanan kami ada di desa yang dalam tanda petik sangat terpencil, itu desa yang amat sangat jauh, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, harus naik gunung, turun gunung, dan itu dulu para pendahulu kami harus jalan kaki, Bang, jauh sekali itu di lereng Gunung Merbabu, sangat jauh. Ya, kemudian mereka juga hidup masih sangat terbelakang, orang hidup dengan hewan itu jadi satu, masih seperti itu, tidak ada kamar mandi, WC dan lain-lain. Kemudian Yayasan Sion hadir di sana, terpanggil untuk bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat, begitu. Karena walau bagaimanapun pendidikan kan perannya sangat besar ya, sehingga tidak ada pendidikan apapun di sana, orang-orang hidup dengan cara yang sangat memprihatinkan. Kemudian Yayasan Sion mengawali pada tahun itu dengan program kesehatan. Jadi kondisi mereka diperbaiki dulu, kemudian Yayasan Sion juga memulai dengan melakukan pemberantasan buta huruf seperti itu untuk orang yang sudah dewasa. Tetapi untuk anak-anak, Yayasan Sion juga mendirikan sekolah. Waktu itu sangat sederhana, masih nebeng-nebeng gitu ya. Kemudian ternyata ketika anak-anak itu lulus, bagaimana mereka mau sekolah melanjutkan gitu. Mereka tidak bisa melanjutkan untuk jalan kaki, PP itu waktunya sudah habis di jalan. Akhirnya diawali dengan menitipkan beberapa anak di majelis jemaat, kemudian di beberapa warga jemaat. Jadi anak yang dari dusun itu yang sudah lulus SD dibawa ke Salatiga Kota, kemudian dititip-titipkan, kemudian berproses. Akhirnya yayasan diresmikan menjadi yayasan yang legal, kemudian akhirnya bisa mendirikan panti asuhan itu. Jadi panti asuhan itu awal berdirinya seperti itu, dan pada akhirnya kami terpanggil untuk terus-menerus membantu anak-anak yang
kurang mampu, anak-anak dari tempat-tempat yang terasing, terpencil, maksudnya bukan terasing ya, terpencil, kemudian dibawa ke kota, dibantulah mereka itu dengan diberikan pendidikan. Jadi kami punya satu panti asuhan tetapi 2 lokasi di Salatiga. Sekarang sudah dua gedungnya, satu di Salatiga, satu di Getasan. Jadi di Salatiga itu membantu anak-anak yang kuliah. Karena kalau di atas, di Getasan, di daerah di mana kami memulai pelayanan kan belum ada perguruan tinggi. Sehingga anak-anak yang kuliah, sudah lulus SLTA, kuliah, kemudian kami tampung di panti asuhan yang di Salatiga Kota. Sementara yang di daerah pegunungan, di Getasan itu anak-anak yang bersekolah di sekolah kami. Jadi ini multifungsi, multi level apa gitu ya. Jadi kami membantu anak-anak untuk tinggal di panti, tapi kami juga membantu anak-anak tinggal di bisa bersekolah di sekolah kami, sehingga keringanannya itu akan ringan di sekolahnya, ringan untuk hidupnya seperti itu, sehingga harapan kami makin banyak orang yang bisa terbantu, tertolong. Begitu Bang, untuk panti asuhan. Singkatnya seperti itu. Seperti ya. Iya, tadi juga saya lihat itu sudah terakreditasi B gitu Mbak ya. Artinya memang secara peraturan yang dibuat oleh negara, panti asuhan milik Yayasan Sion itu sudah memenuhi standar gitu Mbak ya. Nah, kalau misalnya dalam prosesnya mendapatkan akreditasi itu bagaimana Mbak? Apakah ada kendala atau ada kesulitan gitu? Ya, sebenarnya kalau akreditasi, maksudnya kalau kita mau mensejajarkan dengan standar nasional itu memang banyak kesulitan kami. Kesulitan kami itu biasanya kisarannya antara, kan ada standar pengasuhan ya Bang. Standar pengasuhan itu biasanya anak harus tinggal di kamar yang ukurannya sekian, kemudian gedungnya begini begitu. Yang itu biasanya kami ya mungkin memang kami berpikir kalau ya memang susah ya, kalau yang ini belum bisa terpenuhi ternyata, karena itu juga karena keterbatasan kami. Yang pertama, untuk membuat standar secara fisik seperti itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jelas kami mengutamakan hal-hal yang penting untuk makan anak sehari-hari, untuk kebutuhan pendidikan, itu lebih penting. Kemudian yang di Getasan juga sama sebenarnya sih persoalannya, 2 panti kami itu sama karena 2 lokasi saja tapi ada di satu payung begitu ya. Kemudian kalau yang standar-standar yang lain, misalnya administrasi dan lain-lain, sebenarnya kami kan bisa mengerjakan itu sesuai standarnya. Kemudian juga ada standar di mana membutuhkan pekerja sosial yang asli, yang dalam tanda petik lulusan sekolah sosial, kan ada standar itu ya Bang. Iya, itu sampai saat ini kami juga belum bisa, karena dasar pelayanan kami sejak dulu itu kan orang yang terpanggil, mau melayani dengan sungguh-sungguh. Ya memang sih kami mengutamakan Bang. Seperti saat ini kami selalu pengasuh itu harus sarjana, itu memang harus. Tetapi untuk mendapatkan seorang pekerja sosial yang profesional dalam tanda petik lulusan sekolah sosial atau sarjana sosial, itu sampai saat ini kami belum bisa memenuhi itu. Jadi itu tantangan-tantangan kami. Kalau yang lain tentang bagaimana standar konsumsi anak dan lain-lain, kami berusaha semaksimal mungkin supaya anak itu hidup dalam standar yang pas. Tetapi untuk hal-hal itu sangat sulit saat ini. Belum bisa, bukan sangat sulit gitu Bang. Ya. Ya, tadi saya sedikit kelewat Mbak, baik pelayanan terhadap perempuan juga anak ini mengutamakan apa Mbak ya, gerakannya inklusif begitu Mbak ya. Artinya memang tidak terkhusus bagi kalangan atau warga Kristen saja, tapi juga terbuka apapun, gitu Mbak ya. Iya betul. Jadi di tempat kami itu baik di panti asuhan, di sekolah itu tidak ada ketentuan yang
menjurus kepada agama gitu ya. Anak-anak murid kami yang pakai jilbab juga banyak. Jadi yang sekolah di SMP SMK kami ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Muslim, bahkan di SMK kami itu yang Kristen itu tidak ada 50%, tetapi yang non itu lebih dari 50%. Gitu. Tetapi kami tetap melayani beralaskan kasih ya, artinya kasih Tuhan itu tetap kami pakai sebagai dasar, tetapi memang kembali lagi bahwa kasih itu tidak memandang apapun. Guru-guru kami juga banyak yang Muslim, gurunya juga ada yang pakai jilbab. Kalau itu memang profesional dan itu memang bidang yang harus dia kerjakan, ya kan kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita juga perlu bersama-sama dalam hal itu. Bahkan di panti yang hidup bersama-sama 24 jam, ada yang beragama lain. Tidak semuanya Kristen. Dan juga perempuan, Bang. Justru itu kekuatan. Jadi yang kelompok perempuan itu, keberbedaan itu justru kekuatan. Bagaimana membangun relasi, bagaimana mereka memperkuat pilar-pilar mereka itu justru karena perbedaan-perbedaan yang disatukan itu. Gitu, Bang. Ya, itu yang menjadi apa ya, ciri khas pelayanan yang inklusif, bahwa memang fondasi kita kasih, tetapi juga itu diberikan kepada siapapun, gitu Mbak. Apa namanya, apa sukunya, dan itu menjadi kekuatan kita. Kemudian juga Mbak, tadi saya lihat itu, saya kurang mengerti ya, karena tadi di bagian akhir ada istilah CCM, itu sebutannya CM atau apa nih Mbak? Mungkin Mbak bisa menjelaskan itu apa ya, maksudnya kegiatan apa dan mengapa dilakukan gitu Mbak? Iya, baik. CCM itu sebenarnya ini kepanjangannya, CCM itu Church and Community Mobilization. Jadi ini sebuah program yang menggerakkan gereja dan masyarakat. Jadi kami berangkat dari keterpanggilan kami bahwa waktu itu gereja itu kadang-kadang mengeksklusifkan dirinya, menyendirikan dirinya, seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang apa yang dilakukan kurang terevaluasi dengan baik, sehingga tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam pergerakan gereja itu sendiri, sehingga kami mencoba mengembangkan program yang namanya Church and Community Mobilization. Itu adalah gerakan bagaimana gereja itu bisa berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kami mencoba untuk bekerja bersama-sama masyarakat itu secara real, bukan pekerjaan yang insidental. Oh, orang Kristen Desember bagi-bagi bingkisan Natal, bukan hanya sekedar itu. Tetapi ini adalah sebuah proses yang cukup panjang di mana gereja diberikan dasar yang kuat dari Alkitab. Ya memang selama ini gereja dasarnya memang sudah Alkitab ya. Artinya program ini mencoba bagaimana mendaratkan isi Alkitab secara detail itu kepada warga jemaatnya. Kemudian setelah mereka mendapatkan pemahaman yang benar, mereka didorong bagaimana mereka itu untuk melakukan apa yang mereka hayati, mereka pahami itu bersama-sama dengan masyarakat, bukan hanya di gerejanya saja. Kemudian kami juga membantu bagaimana masyarakat itu menemukan visinya. Kan selama ini nih gini nih Bang, gereja ada di tengah masyarakat, tetapi gereja itu sebenarnya ya udah berjalan aja. Ini maaf ya, mungkin tidak semuanya begitu, tetapi ya berjalan aja sebagaimana sesuai dengan tatanan Kristiani seperti itu ya. Tetapi dalam program ini kami mencoba bagaimana gereja sendiri punya visi. Kemudian bagaimana ketika gereja itu hadir di tengah-tengah masyarakat, juga membantu masyarakat itu punya visi.
Jadi masyarakat itu tidak sekedar, oh kalau masyarakat itu begini, kalau hari raya begini, begitu, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana masyarakat lokal, artinya yang ada di sekitar gereja itu, mereka bersama-sama menggali, memetakan dirinya, mengidentifikasi masyarakatnya, kemudian membuat visi bersama, kemudian berjuang untuk mencapai visi itu juga bersama-sama. Jadi CCM ini punya 3 pilar, Bang Amin. Jadi pilar yang paling, ketiga-tiganya penting, tetapi pilar yang paling utama yaitu perubahan mindset. Jadi, selama ini kan orang itu kadang-kadang diisi aja tetapi tidak berubah. Jadi kami mencoba menerapkan program ini bagaimana ketika orang sudah belajar Alkitab itu belajar secara kreatif, belajar secara intensif supaya bukan hanya dipelajari tok, tapi idenya juga mulai berkembang, mulai berubah seperti itu. Nah, ketika orang sudah berubah itu kan yang disentuh itu kan hatinya, Bang. Kalau dan perubahan itu bukan perubahan yang sementara, tetapi kami sungguh berharap perubahan yang permanen. Kemudian pilar yang kedua itu pemberdayaan. Jadi bagaimana gereja dari pribadi-pribadi sampai dengan kelembagaannya disadarkan bahwa gereja itu berdaya sebenarnya, punya kekuatan, tapi kadang-kadang kurang menyadari itu. Bahkan pribadi-pribadi kita kadang-kadang belum tahu kekuatan saya apa, seperti itulah. Itulah program ini menyentuh kedalaman hati para warga jemaatnya supaya mereka sadar bahwa mereka bisa diberdayakan. Dan yang terakhir itu swadaya. Jadi tadi yang pertama itu pola pikirnya berubah, kemudian mereka punya kekuatan itu disadarkan, bisa diberdayakan, kemudian bagaimana mereka memberi, itu yang paling penting. Jadi bagaimana mereka memberikan dirinya kepada gereja, mereka memberikan dirinya kepada masyarakat. Jadi 3 pilar itu digabungkan menjadi satu yang akhirnya kami boleh melihat sekarang bahwa banyak gereja-gereja yang bertumbuh karena program ini. Banyak yang gereja tadinya ini seperti ya tidur bangun, tetapi sekarang ada gerakan-gerakan yang luar biasa, bukan hanya di gereja tapi juga di masyarakat. Dan ini memang saat ini bisa membawa Yayasan Sion untuk ya bisa dibilang dikenal begitu banyak orang. Sekarang banyak orang belajar program CCM ini bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Ada banyak yang sudah belajar ke sini, Bang. Kemarin waktu pandemi itu kami cancel begitu banyak jadwal. Jadi ada yang dari Thailand untuk belajar di sini, stafnya dikirim selama 1 bulan. Ada dari Kamboja belajar di sini 2 minggu, kemudian ganti orang lagi seperti itu. Nah, juga dari Filipina dan juga masih banyak yang secara online banyak sekali. Sebelum pandemi memang ada beberapa. Kemudian kami juga menjangkau Papua, Bang. Jadi dengan program CCM itu kami menjangkau di Papua juga. Kemudian juga kami sudah mulai dengan di Kalimantan, kami mulai dengan di Sumatera, ini sedikit-sedikit nanti akan mengalami gerakan seperti itu. Kemudian kalau di Jawa sendiri memang sudah ada banyak, jadi sudah sekitar 160 gereja di Indonesia ini yang bersama-sama berproses dengan menggerakkan gereja dan masyarakat ini. Mungkin kalau diceritakan tentang CCM ini memang tidak selesai 3 hari, Bang, tapi singkatnya seperti itu. Ya, jadi intinya bahwa Yayasan Sion itu melatih pemimpin-pemimpin lokal. Jadi Yayasan Sion tidak mungkin hadir di setiap gereja, toh. Stafnya cuma sedikit, biayanya besar, dan kami melatih para pemimpin lokal, ada pendeta, majelis, kemudian gereja itu memilih beberapa orang yang jadi fasilitator. Jadi pembelajaran itu dilakukan di gereja yang difasilitasi oleh fasilitator yang sudah kami latih.
Sehingga dengan orang lokal yang bergerak itu diharapkan kekuatannya itu akan lebih besar karena orang lokal yang paling tahu kondisi mereka untuk dikembangkan. Begitu Bang tentang program CCM. Semoga cukup jelas, tapi nanti bisa bertanya lagi. Boleh, Mbak. Iya. Yang saya tangkap artinya bagaimana gereja itu membuka diri, Mbak ya. Artinya tidak hanya rutin dengan agenda mingguan saja, ibadah saja, tapi juga keluar gitu ya, pelayanan keluar ke masyarakat dan tanpa memandang siapapun gitu, Mbak ya. Iya, betul. Betul, Bang. Artinya bisa juga kerjasama dengan lintas agama, lintas iman gitu, Mbak ya. Iya, jadi ada tahapan di dalam CCM itu ada tahapan. Yang pertama itu tahapan di mana gereja dibentuk dengan dasar full Alkitab. Itu satu stage namanya. Jadi ada ini namanya peletakan dasar. Kemudian setelah itu ada tahap berikutnya itu adalah kami sebut dengan envisioning gereja. Artinya bagaimana gereja itu menggambarkan dirinya dan mencapai apa yang diinginkan oleh dirinya di gereja itu. Kemudian setelah itu gereja akan masuk kepada masyarakat yang tadi saya katakan. Bagaimana gereja akan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, inilah saat di mana gereja bersama dengan masyarakat itu akan menjangkau semua lapisan. Dan itu bekerja sama dengan siapapun yang dalam tanda petik punya visi yang sama. Artinya ya pasti visi pengembangan lah Bang ya. Seperti itu. Tidak dengan pemerintah, dengan kelompok-kelompok yang lain, seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian memang akan ada tahapan yang lain lagi yang nanti bisa dipelajari, akan dievaluasi. Kemudian bagaimana akan merevisi hal-hal tertentu yang belum baik, dan itu akan seperti prosesnya itu seperti berputar seperti itu. Satu hal yang agak berbeda dengan yang lain mungkin ini Bang. Ketika gereja bersama masyarakat itu mereka punya struktur yang jelas. Jadi ini tidak sekedar yuk gereja bikin arisan dengan masyarakat atau bikin kegiatan apa bersih-bersih desa, tidak. Tetapi ketika gereja sudah bersama masyarakat, di sana ada organisasinya juga. Jadi ada strukturnya. Siapa yang memimpin ini, siapa yang ada di bawahnya. Jadi strukturnya juga sama dengan kayak struktur organisasi itu. Tetapi ini adalah kelompok yang benar-benar kami dampingi supaya kelompok ini akan mewarnai kehidupan masyarakat dan mereka benar-benar mengerti visinya apa dan menjangkau visi itu bersama-sama. Memang sekarang masih dalam proses Bang, tapi kami sudah bisa melihat banyak hasilnya. Ada banyak, mungkin nanti sekali-sekali Bang Amin bisa kesini lah. Ya. Bisa itu lihat. Ya, sangat menarik Mbak, bagaimana Yayasan Sion menginisiasi suatu konsep yang sangat penting gitu ya. Karena kan selama ini tanpa kita harus kita sadari juga kita kadang masih eksklusif begitu ya. Masih hanya di kita saja, tapi bagaimana gerakan yang inklusif bahwa kasih itu dalam bentuk apapun kan mesti dibagikan gitu ya kepada siapapun gitu ya, tanpa melihat agama atau suku gitu. Mbak Harti, ini terima kasih banyak ya. Kita sudah sebetulnya masih banyak bagian-bagian dari Yayasan Sion, tetapi mungkin nanti akan lebih enak kalau kita emang datang ke sana nih langsung. Ya, silakan, silakan. Nanti kita akan coba juga teman-teman LPK lainnya yang mau belajar juga, terutama tentang tadi, karena belum banyak yang bergerak di isu perempuan dan juga pelayanan bersama gereja dengan masyarakat ya. Saya pikir nanti juga LPK lain yang ingin belajar bisa ke Salatiga ketemu dengan. Kami terbuka. Ya, Mbak. Sangat terbuka. Sangat terbuka untuk didatangi. Silahkan. Baik. Mbak Harti Ningsih, terima kasih untuk waktunya, sudah waktu juga pemikirannya. Terima kasih, sukses selalu untuk Yayasan Sion. Sehat selalu dan nanti bisa ketemu. Terima kasih Bang Amin. Terima kasih. Salam untuk teman-teman Mbak.
Saya sampaikan Tuhan memberkati pelayanan di Seknas ya, Tuhan berkati. Sama-sama Mbak.